Sahabat Tani, video ini adalah video Q&A di mana pertanyaan seputar pertanian yang paling banyak ditanyakan bakalan saya jawabin dalam sebuah video biar semua orang bisa dapat manfaatnya. Dan inilah 10 pertanyaan luar biasa yang saya jawabkan pada Q&A episode ke-12. BAM! Buat yang baru pertama kali ke channel ini, perkenalkan nama saya Rizali Ansar dan saya seorang penyuluh pertanian lapangan. Mudah-mudahan keberadaan channel ini bisa membawa manfaat buat kita semua, amin. Dan langsung saja ini dia pertanyaan pertama dari Mr. Cincau. Apa fungsi cangkang telur untuk tanaman? Nah, tahukah Anda ya sahabat tani bahwa cangkang telur itu ternyata memiliki kandungan yang namanya kalsium karbonat atau rumus kimianya adalah CaCO3 yang biasa kita temukan pada kapur pertanian atau dolomit. Jadi ya sahabat tani, ada seseorang tuh namanya Jeff Gilman yang mengarang sebuah buku judulnya The Truth About Organic Gardening. Nah, si Jeff Gilman ini ya sahabat tani, dia tuh melakukan sebuah eksperimen kecil dan dia tuh iseng-iseng merendam cangkang telur ke dalam air dan direndam selama 24 jam. Dan kemudian dia tuh mengirimkan air sampel tersebut ke sebuah laboratorium dan ternyata hasilnya membuat dia kaget ya sahabat tani. Nah, air yang dia kirimkan itu ternyata memiliki kandungan unsur hara yaitu kalsium dan juga kalium ya sahabat tani, serta kandungan kecil unsur hara fosfor, magnesium dan juga natrium ya sahabat tani. Wow, saya bilang. Dan pada salah satu referensi juga ya sahabat tani disebutin kalau ketika kita tuh membuat kompos yang kemudian diberikan bahan tambahan yaitu cangkang telur, maka dapat loh menstabilkan pH dari kompos yang kita buat itu ya sahabat tani. Makanya pada pembuatan kompos dua fungsi yang videonya itu pada video yang ini ya sahabat tani, kami tuh menambahkan cangkang telur buat menstabilkan pH atau tingkat keasaman dari kompos dan juga lindi yang dihasilkan tersebut ya sahabat tani. Dan hasil dari mikroorganisme itu ternyata wow ya sahabat tani. Kenapa coba? Karena pH-nya stabil ya sahabat tani. Dan ini dia mikroorganisme lindi super yang dihasilkan pada video tersebut ya sahabat tani. Nah, ini ada sampel lindi super. Kemudian kita akan uji bagaimana kondisi mikroorganismenya ketika diperbesar menggunakan mikroskop. Nah, ini dia ya sahabat tani mikroorganismenya. Dan ini tuh banyak banget ya sahabat tani, bener nggak? Dan ini ya sahabat tani adalah Lactobacillus, bakteri asam laktat yang manfaatnya tuh luar biasa ya sahabat tani buat kesuburan dari tanaman kita. Nah, aplikasikan aja ya sahabat tani lindi super ini tuh pada tanaman Anda, maka pasti tanaman Anda bakal berterima kasih ya sahabat tani karena diberikan unsur hara yang begitu luar biasa. Dan buat sahabat tani yang belum tahu gimana sih cara bikinnya nih Pak, maka silahkan tonton ya, tutorialnya ada pada video yang ini ya sahabat tani, ada kok di channel ini, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang kedua dari akun Gamingan Wae. Apa perbedaan biochar dan juga asam humat? Nah, ini menarik ya sahabat tani, perbedaan antara biochar dan juga asam humat. Nah, jadi ya sahabat tani, biochar itu adalah arang yang dihasilkan dari pembakaran bahan organik seperti misal arang sekam, kemudian arang tempurung kelapa, arang tongkol jagung, dan juga arang-arang lainnya ya sahabat tani. Dan yang namanya arang itu memiliki kandungan zat yaitu karbon aktif di dalamnya sahabat tani. Sementara asam humat, nah itu adalah suatu bahan yang terbentuk melalui proses fisika, kimia, dan juga biologi ya sahabat tani, bahan yang berasal dari makhluk hidup yang telah mengalami proses pelapukan atau humifikasi. Dan tahu nggak Anda bahwa
arang sekam yang kalau lapuk ya sahabat tani dalam kurun beberapa waktu ternyata bisa menjadi asam humat loh ya sahabat tani. Jadi perbedaannya ya sahabat tani, kalau asam humat karena dia tuh sudah mengalami proses yang namanya humifikasi, maka dari segi manfaatnya sahabat tani untuk kesuburan tanah pertanian kita itu jauh lebih tinggi gitu ya sahabat tani. Tapi arang sekam kalau misalnya dibiarkan lama begitu bisa jadi asam humat gitu ya sahabat tani. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga dari Bapak Imam Muhtar. Apakah furadan boleh diberikan secara berulang-ulang? Oke ya sahabat tani, kalau saya yang jawab maka mending sesekali aja ya sahabat tani. Kenapa coba? Karena furadan dengan bahan aktif karbofuran itu merupakan insektisida berspektrum luas gitu ya sahabat tani. Macam kayak bom atom deh pokoknya. Artinya semua yang kena itu bakalan mati ya sahabat tani. Contohnya misal ada semut, ya semut mati gitu ya sahabat tani. Ada mikroorganisme, ya mikroorganisme mati. Sampai pernah kejadian ya sahabat tani, suatu ketika ada yang pernah nabur furadan ke lahan padi gitu ya. Kemudian siangnya ada bebek yang nyocor di sawah gitu ya sahabat tani. Dan hanya dalam hitungan menit setelahnya bebeknya langsung wassalam gitu ya sahabat tani, mati. Jadi saran saya dalam pengaplikasian furadan itu cukup sesekali aja gitu ya sahabat tani, kecuali sangat-sangat diperlukan ya sahabat tani. Oke? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Dan nama channelnya adalah penonton Anda. Penonton Anda. Kalau pengaplikasian POC pada tanaman tanpa penambahan air atau sejenisnya, boleh nggak Pak? Nah, POC tanpa air, jadi habis bikin ya sahabat tani langsung siram gitu aja, boleh nggak? Nah menarik ya sahabat tani, coba jawab deh pertanyaan saya. Seandainya nih saya tanya pada Anda, misalnya anggaplah di depan Anda ini misalnya nih ada sirup jeruk, ya nggak sahabat tani. Nah menurut Anda bagaimana sih rasanya kalau sirup jeruknya itu diminum langsung ya sahabat tani tanpa diencerkan? Gimana coba rasanya? Pasti saya bilang wah sem banget, ya nggak? Nah, sama persis loh ya sahabat tani dengan pupuk organik cair. Meskipun itu pupuk organik cair ya sahabat tani, tetapi kalau kadar EC atau electrical conductivity-nya itu tinggi sekali ya sahabat tani, maka Anda kalau berani siram aja langsung ke tanaman Anda, maka saya bilang tanaman Anda bisa langsung game over nggak gitu ya sahabat tani. Kenapa coba? Karena disiram dengan larutan yang sangat pekat kayak gitu ya sahabat tani. Maka daripada ada keraguan, maka coba deh ya sahabat tani ukur tingkat EC atau electrical conductivity-nya. Kalau masih ternyata di angka ya 1000 apa 2000 kayak gitu ya sahabat tani, EC-nya nggak jadi masalah dikocorkan pada tanaman Anda tanpa menggunakan pengenceran. Tetapi kalau tinggi ya sahabat tani ya mesti diencerkan kayak gitu ya sahabat tani. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang kelima dari Bapak Asep Zainal. Apa beda pengendalian sama mengobati penyakit pada tanaman kita? Oke, beda pengendalian dengan pengobatan gitu ya sahabat. Dan ini mungkin versi saya yang ngejawab ya buat Pak Zainal gitu kan. Jadi pengendalian itu tuh lebih pada sasarannya. Misalnya nih kita mengendalikan hama, artinya sasarannya siapa? Hama ya sahabat tani. Kemudian kita tuh mengendalikan penyebaran penyakit, artinya yang dikendalikan itu siapa? Penyakit ya sahabat tani. Sedangkan mengobati artinya kita tuh fokus pada subjeknya sendiri. Siapa coba? Ya tanaman kita. Dan itu tuh nggak mesti disebabkan sama hama dan juga penyakit loh ya sahabat tani. Misal tanaman kita mengalami overdosis akibat pestisida yang pernah saya jelasin pada video yang ini ya sahabat tani. Artinya tanaman kita mesti diobatin ya sahabat tani. Apa coba obatnya? Ya penetral ya sahabat tani yang ada kandungan kalsiumnya. Misal lagi nih ya sahabat tani, Anda punya tanaman padi misalnya, samping Anda juga orangnya nanam padi misalnya. Nah kemudian sore-sorenya dia tuh nyemprot herbisida, terus tiba-tiba dari samping ada angin. Akhirnya gimana coba? Kena tanaman Anda. Ya tanaman Anda mesti diobatin ya sahabat tani. Nah jadi gitu ya sahabat tani, perbedaan antara pengendalian dan juga pengobatan. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang keenam dari Bapak David Kurniawan. Apakah herbisida bisa dimix dengan insektisida?
Buat apa coba? Herbisida itu kan zat buat mengendalikan gulma, ya enggak? Nah, dan yang namanya gulma itu pasti tumbuhan, ya enggak? Dan herbisida itu sudah diformulasikan buat mengendalikan gulma jenis tertentu. Seperti halnya misalnya herbisida selektif. Nah, jangan-jangan misalnya karena kita tuh campurkan insektisida, tiba-tiba terjadi yang namanya perubahan formulasi. Ya, tanaman kita yang bakal jadi korban ya sahabat tani. Artinya kalau tujuannya disemprotin pada tanaman, ya mending jangan. Tetapi beda halnya kalau misalnya nih Anda menemukan ada hama misalnya yang bersarang pada gulma pengganggu tanaman Anda, ya silahkan Anda mencampur herbisida dengan insektisida. Tetapi kalau tujuannya buat disemprot ke tanaman, maka saya saranin mending jangan gitu ya sahabat tani, daripada tanaman Anda yang bakal bermasalah nantinya bakal tambah parah gitu ya sahabat tani. Nah, jadi gitu ya sahabat tani jawaban saya khusus buat Bapak David Kurniawan. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ketujuh. Dari Bapak Syarifin Nur, disebutkan kalau pupuk P atau fosfor yang diberikan itu yang diserap cuma 25%. Di mana bisa mendapatkan referensinya tersebut? Oke, soal referensinya ya sahabat tani, maka silakan referensinya tinggal download pada kolom deskripsi video ini, ada kok di bawah videonya sahabat tani. Karena dari hasil penelitian, pemupukan fosfat itu yang mampu diserap dalam satu musim pertama itu tidak lebih dari 25%. Jadi kalau kita kasih 1 kintal, sebenarnya yang dimakan hanya 25 kilo. Oh, 25. Nah, itu. Dan ini yang saya ambil lebih ekstrim lagi ya sahabat tani. Jadi menurut dua orang tuh namanya Buckman dan juga Brady, disebutin ya sahabat tani kalau pemberian fosfat ke dalam tanah itu cuma 15-20% saja yang bisa diserap oleh tanaman, sedangkan sisanya bakal terjerat di antara koloid tanah dan tinggal sebagai residu di dalam tanah. Maka solusinya gimana coba? Maka untuk meningkatkan efisiensi dari pemupukan fosfat ini, maka kita tuh perlu yang namanya ragam mikroorganisme yang dapat melarutkan fosfat ya sahabat tani, sehingga dapat diserap lebih banyak oleh tanaman kita. Dan apa aja sih kira-kira mikroorganisme yang dapat melarutkan fosfat tersebut? Maka sudah ada ya sahabat tani videonya pada video yang ini ya sahabat tani. Silahkan buat yang belum tahu silahkan disimak, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang ke-8 dari akun Yuniarti Dulhadi. Aku masih bingung antara POC dan juga mol, apa bedanya? Oke, mall ya sahabat tani. Nah, mall itu tempat kaum sosialita nongkrong gitu kan. Gak. Nah, MOL itu singkatannya adalah mikroorganisme lokal, sedangkan POC itu singkatan dari pupuk organik cair. Nah, bedanya dalam membuat POC itu sendiri ya sahabat tani, selain menggunakan perombak yang biasa dijual di pasaran macam kayak EM4 ya sahabat tani misalnya, nah itu juga bisa loh ya sahabat tani dirombak dengan mol atau mikroorganisme lokal. Dan cara membuat mol tersebut ya sahabat tani, maka Anda bisa simpan nasi yang sudah dingin ya sahabat tani, ingat sudah dingin, ke dalam toples dan diamin selama 5 hari. Nah, itu tuh bisa Anda gunakan sebagai mikroorganisme perombak dalam pembuatan pupuk organik cair gitu ya sahabat tani, jawaban saya. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang ke-9 dari Bapak Edi Dwi Cahyono. Berapa lama ketahanan simpan maksimal POC buatan sendiri? Oke, POC buatan sendiri. Nah, kalau PGPR ya sahabat tani pernah saya teliti menggunakan mikroskop, itu 6 bulan ya sahabat tani mikroorganismenya masih gerak-gerak. Dengan catatan itu lebih dari 3 bulan, maka kita tuh perlu tambahin gula atau juga tambahin molase gitu ya sahabat tani. Kemudian dalam penyimpanannya juga itu sebaiknya di tempat yang teduh dan jangan sampai di tempat yang hangat kayak gitu ya sahabat tani. Dan usahakan wadah dalam penyimpanannya itu juga tidak tembus oleh cahaya kayak gitu ya sahabat tani, maka insya Allah penyimpanannya itu bisa jauh lebih lama kayak gitu ya sahabat tani. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang ke-10 dari akun Anca Hatwi. Berapa interval pengaplikasian POC dengan pestisida? Nah, sebelum bahas soal interval ini ya sahabat tani, nah kalau cara aplikasinya berbeda,
maka di hari yang sama itu juga nggak jadi masalah ya sahabat tani. Jadi pestisidanya tuh disemprotkan pada daun tanaman, dan kalau perlu ya sahabat tani tambahin perekat misalnya, dan pupuk organiknya itu diaplikasikan dengan cara dikocor. Nah itu pasti masih nggak jadi masalah ya sahabat tani, kecuali Anda aplikasikannya sama-sama disemprot. Nah harus ada jeda ya sahabat tani, paling nggak 4-7 hari intervalnya kayak gitu deh. Dan kalau pupuk organik cair dicampurkan dengan pupuk NPK buat diaplikasikan dengan metode kocor itu masih nggak jadi masalah ya sahabat tani. Kemudian bakteri fotosintesis, nah itu nggak jadi masalah ya sahabat tani kalau dicampurkan dengan pupuk foliar atau aplikasi daun, misalnya yang mereknya Gandasil, itu masih nggak jadi masalah ya sahabat tani. Nah itu jawaban saya buat Bapak Anca Hadwi, dan itu tadi 10 pertanyaan yang saya jawabkan pada Q&A episode yang ke-12 ini. Dan untuk Q&A episode yang selanjutnya yaitu yang ke-13 ya sahabat tani, saya pengen yang berbeda gitu kan. Buat Anda yang pengen bertanya maka silahkan rekam video Anda, kemudian kirimkan ke email saya yang di bawah ini ya sahabat tani. Maka insya Allah pertanyaan Anda akan langsung saya tanyakan langsung sama orang-orangnya gitu ya sahabat tani pada Q&A episode selanjutnya. Gimana? Setuju? Kalau setuju silahkan rekam ya sahabat tani pertanyaan Anda dan kirimkan ke email di bawah ini, maka insya Allah Anda akan tampil pada Q&A episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.